Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan salah seorang guru tentang apa itu hakikat pendidikan jasmani sekolah itu. Sebelum menjawab pertanyaan itu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sahabat-sahabat sekalian, pendidikan jasmani itu pada hakikatnya, esensinya adalah medium untuk mendidik peserta didik. Jadi pendidikan jasmani itu produknya, hasilnya bukan untuk menjadikan peserta didik menjadi pemain ataupun menjadi atlet. Jadi pendidikan jasmani itu hakikatnya adalah ada 5 esensi dari pendidikan jasmani. Yang pertama, dengan pendidikan jasmani untuk mendidik peserta didik melalui aktivitas jasmani. Yang kedua, pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan motorik peserta didik. Jadi otot-ototnya, persendiannya, dan lain sebagainya berkembang, kemampuan otot-ototnya. Yang ketiga adalah pengembangan kebugaran jasmani. Dengan pembelajaran pendidikan jasmani, peserta didik dapat meningkatkan kebugaran ataupun derajat kesehatannya. Yang berikutnya adalah pengembangan hidup sehat. Dari pembelajaran pendidikan jasmani itu, jadi peserta didik derajat kesehatannya meningkat. Itu esensi dari pembelajaran pendidikan jasmani. Intinya adalah pendidikan jasmani dapat mengembangkan pendidikan karakter anak. Jadi sekali lagi, pendidikan jasmani itu bukan untuk mencapai prestasi olahraga, tapi untuk pengembangan karakter anak. Hanya cabang olahraga, aktivitas fisik ataupun bermain adalah medium ataupun alat untuk pendidikan. Jadi sekali lagi, aktivitas fisik, kegiatan olahraga, dan bermain itu adalah alat untuk mendidik peserta didik. Jadi bukan untuk jadi pemain sepak bola, bukan untuk jadi pemain bola voli, bukan untuk jadi wasit, bukan untuk menjadi instruktur pertandingan dan sebagainya. Tapi pendidikan ini adalah untuk mengembangkan karakter peserta didik. Bagaimana caranya pembelajaran pendidikan jasmani dalam pengembangan karakter itu? Oleh karena itu, lapangannya pun tidak harus standar. Kalaupun mengajar bola voli, tidak harus bola voli dengan ukuran standar. Kalaupun kita mengajar sepak takraw, lapangannya pun tidak harus lapangan berstandar. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan jasmani itu lebih nuansa kepada nuansa bermain, sehingga aktivitas anak itu untuk bergerak itu lebih berkembang, menghasilkan masyarakat peserta didik budaya gerak pada peserta didik. Ciptakanlah pembelajaran pendidikan jasmani itu dalam berbasiskan dengan nuansa bermain, akan lebih menarik. Karena sekali lagi, aktivitas fisik hanya sebagai medium untuk mengembangkan motorik, pendidikan karakter, kebugaran jasmani, dan pengembangan cara hidup sehat. Jadi pendekatannya dengan pendekatan bermain lebih bagus. Beberapa contoh pendidikan karakter dalam pembelajaran atletik misalkan. Salah satu contoh adalah pendidikan karakter dalam pembelajaran atletik. Bagaimana contohnya? Misalkan ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian mengajar lari sprint, lari jarak pendek. Tentunya jarak yang ditempuh pun harus disesuaikan. Kalau yang dilombakan resminya kan 100 meter. Nah, kalau untuk anak usia SD ya cukuplah jaraknya 25 meter. Anak usia SMP 50 meter, anak usia SLTA 75 meter, cukuplah. Karena ini adalah lari itu sebagai medium atau alat untuk pendidikan karakter. Contohnya bagaimana? Pendidikan karakter dalam lari jarak pendek. Misalkan
Ketika anak-anak dibariskan untuk bersedia di tempat start, dari mulai start saja kita sudah mendidik peserta didik untuk mengembangkan pemikiran atau konsep. Dia berpikir harus lebih ke fokus. Ketika dalam posisi start jongkok, peserta didik sudah dilatih bagaimana dia fokus terhadap arah lari. Itu sudah melatih pendidikan karakter anak dalam hal konsentrasi terhadap jarak yang akan ditempuh. Yang kedua, ketika aba-aba mengatakan bersedia siap, iya. Ketika mengatakan iya itu dari seorang guru, apakah peserta didik itu menjadi setara atau tidak? Sudah 2 karakter dididik pada peserta didik. Jadi yang pertama tadi ketika posisi start jongkok, anak sudah fokus terhadap jarak yang akan ditempuh. Yang kedua adalah ketika aba-aba bersedia siap, ya itu apakah si anak itu menjadi start atau tidak? Berarti sudah melatih kejujuran. 1 fokus, 2 kejujuran. Yang ketiga, pendidikan karakternya apa? Ketika lari 25 meter itu, apakah peserta didik itu dengan sungguh-sungguh larinya? Berarti karakter semangat. Sudah terlatih 3 karakter semangat. Ketika sampai finish, dia ada kegembiraan, kesenangan, ada emosi dalam diri anak. 4 karakter dari mata pelajaran atletik, pokok bahasan atau materinya lari jarak pendek. Ketika sampai finish, yang menang mencoba menghargai yang kalah. Sudah berapa karakter? 5 karakter. Yang kalah menghormati yang menang. Sudah 5 karakter ini. Yang keenam, guru memberikan reward terhadap anak yang mencapai finish lebih duluan. Jadi sudah 6 karakter dari materi pembelajaran atletik dengan materi adalah lari sprint. Jadi lari sprint itu bukan hanya larinya saja juara 1, tapi karakternya pun, semangatnya pun, otot-ototnya pun terlatih. Di situ bukan untuk jadi pelari, jadi atlet, tapi betul-betul lari sprint 25 meter untuk anak SD misalkan, lari 50 meter untuk anak SLTP dan 70 anak SLT itu tidak hanya lari, tapi karakternya pun sudah dilatih. Itulah salah satu contoh pendidikan karakter dalam pembelajaran atletik materi lari sprint jarak 20 meter untuk SD. Ya ada berapa tadi itu? Ada 6. Pertama ketika posisi start, dia sudah melatih pengembangan karakter untuk fokus, konsentrasi terhadap lari jarak yang akan ditempuh. Yang kedua, apakah dia jujur untuk mendahului aba-aba iya atau aba-aba start atau tidak. Yang ketiga, kesemangatan untuk berlari, semangat atau tidak. Yang keempat, ketika sampai finish juara atau peringkat 1, apakah dia menghargai yang kalah? Yang kalah apa menghormati yang menang? Dan yang kelima adalah bagaimana guru memberikan reward terhadap orang yang berprestasi. Jadi itulah salah satu contoh pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan jasmani materi lari sprint. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam materi apapun kita mencoba pengembangan karakter dengan nuansa-nuansa bermain akan lebih menarik bagi anak SD ketimbang pembelajaran penjas dalam suasana yang protokoler ataupun yang kaku. Demikian yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sahabat-sahabat guru penjas yang mengajar pendidikan jasmani dimanapun berada. Apabila ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.